Halo, jumpa lagi bersama saya Bang Beruk. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Untuk kesempatan kali ini, gue mau cerita dikit nih. Gue pernah punya pengalaman. Ini zaman gue baru nikah dulu ya. Kebetulan gue butuh mobil untuk transportasi warawiri sana sini. Kebetulan juga istri gue lagi hamil waktu itu. Tapi berhubung ekonomi gue pas-pasan, kebetulan cash flow yang tersedia cuma ada kurang dari 20 juta waktu itu. Akhirnya gue cerita sama seorang teman. Kebetulan beliau punya showroom mobil. Teman gue ini nyaranin untuk kenapa nggak ambil BMW tua ini aja, katanya. Murah. Berapa lu punya duit, lu kasih. Lu cicil semampu lu, katanya. Gua jujur nggak ngerti apa-apa soal mobil waktu itu. Jadi gua anggap temen gua berbaik hati sama gua. Gua ambil lah itu barang. Gua bayar 15 juta. Awal ngerasa punya mobil seneng dong. Gua pakai antar istri periksa ke dokter, periksa kandungan waktu itu. Cicilan juga nggak berat karena berapa gua ada sisa di akhir bulan, segitu yang gua bayarkan ke teman gua. Lambat laun waktu berjalan tanpa gua sadarin, mobil ini boros banget. Gua nggak tahu karena gua nggak pernah punya sebelumnya. Gua pakai PP ke rumah mertua gua waktu itu, yang jaraknya mungkin nggak sampai 100 km. Itu bisa menghabiskan konsumsi BBM itu 500.000 untuk pulang pergi. Gua sebagai orang yang awam, yang nggak gitu ngerti konsumsi BBM, ya fine-fine aja, karena ya toh nengok mertua belum tentu sebulan sekali. Well, it's okay lah. Sampai ketika akhirnya mobil itu rusak. Gua cari bengkel untuk perbaikin. Di kota asal gue sedikit yang ngerti. Cari, akhirnya ketemu, dan ternyata gua baru tahu spare partnya mahal. Tapi gua gak punya pilihan lain. Gua perbaikin lah satu-satu, mulai dari radiatornya, mulai dari shock breakernya. Setelah setahun, gua nggak sanggup lagi bayar biaya perawatannya karena rusaknya makin parah. Gue diemin. Akhirnya ujung-ujungnya gue milih naik motor sama istri gue kemana-mana, even itu hujan, panas, atau gendong anak gue yang masih bayi waktu itu. Sampai ada urgensi mendadak. Gue coba nyalain tuh mobil, mati total. Sementara kondisi keuangan gue juga lagi nggak bagus waktu itu. Akhirnya gue pasrah. Makin lama, akhirnya gue putusin untuk ngejual itu mobil. Dan mobil itu terjual. Lo tau berapa? Mobil itu terjual seharga 10 juta rupiah. Itu pun bukan terjual sebagai mobil, tapi terjual sebagai besi bekas. Kemudian pelan-pelan gua nabung lagi.
Dan setelah terkumpul uang yang gua rasa cukup untuk DP mobil Jepang yang rada murah, gua ambil. Dan tanpa perlu gua belajar mobil, akhirnya gua tahu bahwa mobil Jepang lebih ramah di kantong dan pas untuk orang dengan ekonomi seperti gua. Gua pakai itu mobil ke rumah mertua gue, 50.000 pulang pergi. Bisa lebih sedikit kalau jalanan macet. Ini pengalaman nyata, dan ini bukan hanya tentang mobil. Gua dapat pelajaran bahwa terkadang kita harus tahu posisi kita. Kita harus sadar diri di mana kita berada saat ini. Hidup tidak selalu pakai feeling. Rasanya saya mampu, rasanya saya bisa. Termasuk ketika kita menentukan akan menikah dengan seseorang. Ketika kita menemukan calon istri yang kita anggap menurut kita tepat, tolong jangan pakai perasaan kalau bisa. Gue pernah dengar quote bahwa dalam hidup ini nggak ada yang pasti, bro. Hidup ini dinamis, hidup ini selalu berubah. Sadarin diri kita, sadar dengan posisi kita. Dari impress pertama lu sama gebetan lu harusnya udah bisa ngukur dia di mana, kita di mana. Tapi gimana dong? Saya cintanya sama dia, perasaan saya sama dia. Kalau boleh gue bilang, itu bukan perasaan, bro. Itu keinginan lu yang besar untuk memiliki dia. Keinginan lu yang besar untuk menjadikan dia sebagai pasangan lo. Lu nggak punya keyakinan. Yang lu bisa, lu cuma berusaha ngeyakinin diri lu bahwa lu akan mampu menjalani bahtera rumah tangga dengan dia. Oke, itu dari sisi laki-laki. Sekarang dari sisi wanita. Lu sebagai laki-laki, lu tahu segala kekurangannya. Dia yang manja, dia yang nggak bisa masak. Lu memaklumi semuanya, bukan karena cinta. Mungkin lo berpikir memaklumi kekurangannya, gue bisa nerima dia apa adanya karena cinta. Bukan. Karena lo masih punya keinginan besar untuk memiliki dia. Itu yang membuat lo memaklumi segala hal kekurangannya. Lihat guys, kita tebak apa yang terjadi setelah lo memilikinya. Keinginan memilikinya tidak lagi ada. Lo akan menuntut dia untuk berubah. Lo akan menuntut dia untuk belajar masak. Lo akan menuntut dia untuk tidak lagi manja. Karena lo udah memiliki dia. Lo akan mulai memberikan kata-kata bijak sebagai seorang suami. Kamu kan udah jadi seorang istri, atau kamu kan sudah jadi seorang ibu. Sudah saatnya kamu belajar masak. Sudah saatnya kamu tidak lagi manja. Sementara perempuan nggak bisa, bro. Laki-laki itu mendukung perubahan.
perempuan anti dengan perubahan. Mereka menerima lo dulu sebagai suaminya karena mereka ngerasa selamanya lo akan memaklumi kekurangan mereka. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari cerita gue tadi? Gue simpulkan satu. Awal riak-riak pertengkaran rumah tangga disebabkan oleh laki-laki yang menuntut perubahan dan perempuan yang menuntut konsistensi laki-laki. So, buat para laki-laki, mulailah menambahkan keyakinan pada diri kalian selain perasaan dalam menentukan bahwa dialah yang tepat. Mulailah sadar diri dengan posisi kalian, sadar diri dengan kemampuan kalian dalam menentukan pasangan hidup kalian, bahwa dialah yang tepat untuk kalian. Dan untuk para wanita, jangan terburu-buru untuk menerima ajakan menikah dari laki-laki sebelum kalian yakin bahwa laki-laki yang akan menjadi pasangan kalian tersebut bisa menjaga konsistensinya dalam menerima segala kekurangan kalian. Ingat, laki-laki itu dinamis, mudah berubah, sementara kalian perempuan cenderung konsisten. Oke, sekian episode kali ini. Hujan semakin deras. Ketemu lagi dalam episode berikutnya. Sampai jumpa. Semoga kalian sehat selalu. Teruslah hidup. Bye.